kenalin nama gue Gaby. Jadi gue itu menang Better Creativity Challenge karena gue bikin videonya gitu. Jadi kan ada kayak challenge buat bikin video, yang menang bakal bisa bikin karya sama Raditya Dika. Jadi gue bikin videonya. Terus kesempatan kali ini gue bisa ikut acara workshop tentang menulis bareng Bang Radit. Itu menurut gue pengalaman yang berguna dan nambah wawasan banget buat gue. Jadi buat kalian yang mau kayak gue, jangan lupa ikut Better Creativity Challenge yang season 2. Oke guys, nama gue Ahmad Fauzi. Jadi sebelum gue kesini tuh waktu itu ikut acara Biskuit Better Creativity Challenge. Nah itu gue bikin satu video, sebenarnya nggak satu video, ada beberapa video di periode kedua. Nah itu gue bikin video bareng teman-teman gue di sekolah dan akhirnya jadi pemenang di periode kedua. Karena gue udah menang Better Creativity Challenge di yang periode pertama, gue sekarang pengen ada acara workshop bareng Raditya Dika. Harapannya bisa dapat ilmu dari Bang Radit yang banyak. Dapat banyak ilmu soal nulis sih, kebetulan suka juga. Sama sih kalau sama dia, teman juga ya, teman banyak kayak gini. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini akan ada workshop menulis bareng gue. Ini tips-tips menulis dari gua Raditya Dika. Ini workshopnya diadakan dipungut biaya hanya 1.000 aja. Maka workshop ini hanya berlangsung selama 15 detik. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Kita mulai dari dasar-dasar menulisnya dulu. Jadi banyak banget orang yang membedakan antara menulis skenario film dengan menulis buku. Ya, apa yang gue akan bikin pada hari ini, apa yang gue akan ajarin tips-tipsnya adalah berlaku untuk keduanya. Jadi kalau di antara kalian yang ada punya mimpi untuk jadi penulis skenario film atau penulis novel, tips-tips dari gue hari ini bisa dipraktekkan untuk keduanya. Jadi kalau kalian mau nulis film bisa, kalian mau nulis novel juga bisa. Kita mulai dari paling awal dulu. Semua orang tuh punya kesulitan untuk menulis sebuah cerita panjang karena mereka nggak tahu ceritanya mau diapain. Jadi biasanya kalau orang nulis itu, banyak banget orang yang bilang ke gue, "Bang, gue udah nulis sampai 30 halaman terus gue nggak tahu lagi mau diapain ceritanya. Gue udah nulis sampai 50 halaman terus bosen, nggak tahu lagi, malah bikin cerita yang lain," gitu misalnya. Untuk bisa menulis cerita panjang, tips yang pertama adalah membuat alur dulu. Jadi jangan sama sekali lu kalau mau bikin cerita, bisa dapat inspirasi nih. Wah, gue dapat inspirasi, buka laptop terus nulis. Jangan. Dibikin dulu poinnya, depan, tengah, belakangnya apa. Kebanyakan orang tuh karena dapat inspirasi langsung nulis gitu. Gimana caranya supaya alurnya bagus? Gampang, nulis sambil makan better. Gitu ya. Yang kedua, gimana caranya bikin alur yang menarik? Gampang. Kalau kita mau bikin cerita, kita harus bikin premisnya dulu. Atau kalau bahasa penulis skenarionya, logline. Biasanya penulis skenario ngomongnya logline. Biasanya kalau penulis buku atau lainnya ngomongnya premis. Tapi keduanya bisa dipakai secara bergantian. Apa itu premis? Sebelum lu nulis, ceritanya itu harus bisa kalian rangkum menjadi cuma satu kalimat dengan rumus seperti ini. Premis adalah karakter, tujuan, dan halangan. Semua cerita yang baik, mau cuma 10 halaman, 15 halaman, mau cuma novel, mau cuma serial pendek di YouTube, itu harus diawali dengan premis ini. Karakter, tujuan, halangan. Malam Minggu Miko, seorang cowok yang udah lama jomblo sangat ingin ngedate dengan cewek yang dia suka, tapi temannya memberikan saran yang tidak masuk akal. Karakter, tujuan, halangan. Kemarin gue bikin tragedi squishy berhantu di YouTube. Seorang cowok sangat ingin melepas arwah yang melekat pada squishy miliknya, tapi untuk itu dia harus melihat gimana caranya supaya arwahnya itu bisa tenang lagi. Karakter, tujuan, halangan. Dia harus nyari tahu. Seorang cowok sangat ingin memberikan kejutan
ulang tahun kepada pacarnya, tapi ketika sampai rumahnya mantannya juga memberikan kejutan yang sama. Karakter, tujuan, halangan. Mau cerita 60 halaman, 50 halaman, apapun yang kalian punya harus ini dulu yang ditulis. Karakter, tujuan, halangan. Dari situ apa yang terjadi? Kalau kalian udah punya premis atau logline tadi, karakter tambah tujuan tambah halangan, ceritanya dibagi menjadi 3 babak. Babak 1, babak 2, babak 3. Babak 1 ini isinya karakternya sangat ingin. Babak 2 adalah usahanya. Babak 3 bisa atau tidak. Babak 1-nya adalah karakternya sangat ingin. Miko sangat ingin kencan. Berarti ini yang dijelasin di babak 1. Misalnya ceritanya 9 halaman, ya ini 3 halaman di sini. Ceritain kenapa dia mau suka sama cewek ini, kenapa dia mau ngedate, kenapa segala macam. Usahanya 3 halaman. Gimana caranya supaya ngedate-nya itu berhasil. 3 halaman terakhir bisa apa tidak. Jadi karakter, tujuan, halangan. Tujuannya ini isinya ada di babak kedua, usaha-usaha yang meliputi tujuan tersebut. Kalau ada yang nggak tahu langsung tanya aja ya. Kalau gue langsung maju terus. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja daripada makin ke belakang makin nggak tahu. Apa sih gunanya untuk kita tahu premis itu? Ya supaya kita tahu ceritanya bagus apa enggak. Karena kebanyakan orang yang bikin cerita ya, Bang Radit, gue punya cerita bagus banget nih. Premisnya apa? Gue nanya. Logline-nya apa? Premisnya gimana? Karakter tujuannya apa? Wah itu susah, harus diceritain dulu nih. Nanti dia akan ada ini endingnya gitu. Itu nggak akan bisa menarik kalau lu nggak bisa nyimpelin cerita lo hanya dalam 1 kalimat. Jadi wajib mutlak hukumnya cerita apapun yang lo bikin harus lo bisa bikin dalam 1 kalimat aja lo ngasih tahu ke orang. Nah gue jualan cerita kayak gitu. Gue kalau ketemu produser, gue itu bikin premis 1 sampai 10. Gue kasih ke produser gue, nanti dia akan milih mana yang mau dia beli untuk dia kembangin jadi film. Jadi gue bahkan jualan film sebelum skenarionya ada. Jadi yang gue jual tuh logline doang, 1 sampai 10 gue tulis. Tinggal produser gue milih mau beli premis yang mana, logline yang mana. Nah gunanya apa lagi? Gunanya adalah kalau misal lo jadi penulis film nih, dalam suatu waktu ketemu seorang produser, lo cuman masuk lift doang, klik sama dia, lo ngomong nih sama produser ini. Gimana caranya keluar dari lift dia tertarik sama film lo? Ya satu-satunya cara pakai premis. Pak, saya punya ide cerita pak. Liftnya lagi naik nih dari lantai 1 ke lantai 4, dia keluar dari lantai 4. Ceritanya apa? Kalau lu nggak bisa bikin simple dalam 1 kalimat dia tertarik, ya bubar gitu. Pas keluar dia, lu udah cerita selesai belum ceritanya? Belum gitu. Jadi tiap kali ketemu orang gue pasti selalu nanya premisnya apa, premisnya apa? Apa tadi mana ya apa? Itu kalau di karakter tujuan halangan, konflik itu ditaruhnya di mana sih di plot? Nah, coba ya. Ada cerita nggak? Mau dicobain nggak? Seorang kuntilanak, ya. Ingin kan kata kamu tuh boleh nggak ya? Boleh lah, sangat ingin. Apa? Ingin Naik haji. Daftar ke departemen agamanya susah. Namun? Daftar ke departemen agamanya susah sebenarnya. Namun nggak bisa. Travelnya susah gitu. Karena beda dunia. Nggak bisa datang ke travel. Yes. Oke. Nah, sekalian ngejawab yang tadi pertanyaan lu ya. Konfliknya di mana? Konfliknya di sini. Di halangan itu. Gimana caranya meyakinkan orang travel kalau dia perempuan yang masih hidup? Itu konfliknya kan? Orang travel yang gak percaya, dianya berusaha untuk bikin dia percaya. Itu konflik. Konflik adalah ketika ada 2 karakter yang punya tujuan yang berbeda, terus dipertemukan dalam satu adegan. Itu konflik ya. Tujuannya beda gitu. Nah halangannya itu di sini. Halangan akan selalu pasti jadi konflik. Makanya kalau lu punya rumus ini, lu punya premis ini, bisa jadi apapun. Lo bikin ini ceritanya horor nih, seorang kuntilanak sangat ingin naik haji, tapi tapi dia harus meyakinkan orang travel kalau dia masih hidup gitu. Mau bikin cerita horor bisa gitu. Dipanggilin saudara-saudara orang travel yang udah mati, berusaha yakinin sama-sama, satu keluarga disurupin gitu. Mau dibikin komedi juga bisa, mau dibikin action juga bisa. Jadi bisa bermacam-macam gitu. Mau dibikin cerita kriminal juga bisa. Ternyata travelnya first travel lagi yang lagi, iya kan? Jadi kasus penipuan gitu misalnya. Jadi ini bisa dibilang premis kan? Ya bisa.
Seorang karakter bla 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 sangat ingin ngapain, itu tujuan, namun apa halangannya? Kalau tadi kan pertanyaannya bisa nggak pakai kalimat sambung? Ya bisa, kan kalimat sambungnya di sini. Nah ini mutlak harus bagus premisnya. Jadi semua cerita itu akan ketahuan bagus tidaknya dari premis doang, hanya dari satu kalimat saja. Makanya gue kalau jualan film tuh biasanya emang dari premis doang. Kayak Hangout, terakhir kali gue jual film pakai premis itu Hangout. 9 orang artis terkenal ibu kota diundang sosok misterius ke sebuah pulau lalu mati satu persatu. Siapa pembunuhnya? Udah gitu doang. Waktu itu produser gue dari Rapi Film lihat, dia bilang, "Yaudah saya mau beli ini." Skripnya belum ada, ceritanya nggak tahu, yang main gue juga nggak tahu siapa. Tapi dia suka, dari satu kalimat aja dia bilang, "Ini kayaknya menarik nih." Abis dibeli baru gue pulang ke rumah mikir, gue bikin apaan gitu. Gimana gue mau bikin apa nih gitu. Kita masuk ke tips berikutnya. Soal karakter. Ya. Semua karakter yang kalian bikin harus punya kelemahan. Tapi karakter yang aku bikin itu terlalu sempurna, Bang. Ya itu kelemahannya dia terlalu sempurna. Sehingga dia tidak bisa mencari apa di situ. Spider-Man kelemahannya masih kecil. Tony Stark kelemahannya dia narsis. Miko kelemahannya dia nggak bisa ngomong sama cewek. Jadi kelemahan-kelemahan karakter kamu itu yang mendefinisikan karakter kamu apa. Jadi kalau kamu bikin cerita, hal pertama adalah cari kelemahannya dia apa gitu. Nah sepanjang film, sepanjang cerita dia akan berubah menjadi lebih baik gitu. Dia bisa mengalahkan kelemahannya dia gitu. Selanjutnya adalah tips yang lain adalah pakai nama yang biasa aja. Kebanyakan orang-orang kalau bikin cerita pertama-tama itu nama karakternya bombastis. Black Dahlia tiba-tiba. Tapi ngebedain cerita tuh bukan dari nama. Kebanyakan orang tuh bikin nama-nama karakter tuh yang aneh-aneh gitu. Biasa aja gitu. Asep, Bambang. Cara untuk tahu karakter kamu itu bagus apa tidak, maksudnya namanya cocok apa tidak adalah kalau lu punya teman yang namanya itu udah gitu. Hampir semua film gue tuh biasanya dari teman-teman gue nama-namanya gitu. Karena gue tahu orang itu pasti ada yang punya nama itu, orang teman gue ada gitu. Kata kuncinya adalah supaya orang believe kalau cerita yang kalian tulis itu bisa terjadi. Kalau nama karakter aja nggak mungkin ada, gimana orang bisa percaya ceritanya ada gitu. Bikinnya simpel-simpel aja gitu. Nah ini hubungannya sama tips selanjutnya nih. Kalau lu nulis novel, kalimat pertama itu yang paling penting. Cara lu ngebuka cerita. Betapa banyak orang bikin cerita, kalimat pertamanya pakai matahari. Matahari bersinar ketika aku bangun dari tempat tidurku. Bla 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 gitu ya. Jadi jangan pakai kayak gitu. Caranya ngebuat kalimat pembuka gimana? Mulai dari tengah. Kedua, pakai action. Ketiga, harus membuat penasaran. Itu ya. Lo mau bikin cerpen atau novel soal pembunuhan. Kalimat pertamanya langsung aja. Pintu masih diketuk dan aku belum sempat menyembunyikan mayatnya. Langsung kalimat depannya gitu. Mau bikin novel percintaan, langsung kalimat depannya pas orang buka buku lo, kalimat pertamanya langsung muncul. Pacarku masih duduk di depanku dan dia mengulangi pertanyaannya. Kamu selingkuh ya? Langsung di tengah. Jadi nggak usah pakai bangun tidur. Banyak banget cerita yang kayak gitu. Tips berikutnya adalah biasakan menulis jelek. Draft pertama yang lo tulis, gue jamin tuh jelek pasti. Jadi nggak usah takut jelek. Karena kalau enggak, lo depresi. Jadi draft 1 itu tujuannya nulis sampah. Selalu kayak gitu. Draft itu artinya sekali nulis selesai itu draft. Draft 1 udah. Apa tanda-tanda kalau draftnya udah bagus? Banyak yang nanya juga tuh. Tanda-tandanya adalah kalau lu ngerjain draftnya, terus yang lo hapus itu hanya titik sama koma. Jadi lo lagi baca draft lo, ini titiknya kayaknya harus dipindahin nih. Ini koma di depan, nah itu udah jadi itu. Draftnya udah bagus. Jadi lebih baik menulis 1 halaman tulisan jelek daripada nggak sama sekali. Karena kalau 1 halaman bisa diperbaiki, kalau 0 nggak ada yang bisa dipapain. Ya, mau nanya apa?
siapa nih penilainya gitu yang bisa itu. Oh, oke. Ya, ini pertanyaan langsung bagus. ke penerbit dan penerbit nanti ngembalikin dengan ditolak terus nanti ada revisi dan lain-lain. Saya nggak tahu sih gitu. Ya, oke. Kalian yang udah jadi nih, di print semuanya, kasih ke orang, minta orangnya baca. Terus kasih komentar jujur. Bagus atau tidak. Udah paling gampang kayak gitu. Orangnya harus objektif ya. Jangan kasih ke orang yang iya aja biar cepet. Tahu kan tipe-tipe yang kayak gitu kan. Semakin awam semakin bagus. Kadang orang bilang, tapi saya nggak punya teman penulis untuk nge-review tulisan saya. Nggak usah. Teman biasa aja, teman nongkrong, kasih aja. Karena itu adalah yang mewakili pembaca-pembaca lu nanti. Orang awam, kasih aja ke mereka gitu. Ada lagi yang mau nanya nggak? Ya. Untuk filmmaking misalnya premis udah, terus skrip naskah udah, tapi waktu take videonya itu kita pas di halangan itu kayak wah kurang nih, jadi kita mau ganti tapi kan kita udah take video tuh, jadi suka mikir ini mau diganti bener tapi kita pas lagi take jadi gitu. Cara nanganinnya gimana waktu pas di tengah-tengah syutingnya itu? Ini gue senang nih pertanyaan kayak gini nih. Jadi apapun yang ini the magic of filmmaking menurut gue gini, apapun yang terjadi di lapangan itu harus disyukuri. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lo dapat ide di lapangan, lo harus bikin itu jadi kejadian. Misalnya lo lagi shoot adegan nih. Adegan ini tentang 2 orang cowok cewek diputusin. Terus lo lihat skrip lo nih, putusin cuma gitu doang kan. Terus lo mikir, kayaknya lebih seru kalau ditampar nih misalnya. Ya udah, lo bilang, oh boleh ulang lagi nggak? Tapi sekarang ditampar gitu. Tampar, lo lihat nih, kayaknya lebih seru kalau ditendang mukanya gitu. Ya boleh tendang nggak gitu? Ya nanti pemain lo paling gebukin lo ya. Cuman yang lo rasain pas lagi syuting itu yang harus lo lakuin. Karena insting lo sebagai seorang pencerita pasti akan timbul di situ. Pertanyaan lo kan, gimana kalau ternyata ada yang kurang? Nah itu kejadian kemarin. Gue udah syuting nggak pakai skrip, begitu lagi editing, ini kayak kurang adegan. Akhirnya gue panggil lagi teman-temannya buat shoot lagi gitu. Apakah itu harus dicontoh? Tidak, jangan sama sekali. Tapi yang gue maksud adalah kita bisa aja bikin tanpa skenario, cuman pointer doang. Walaupun ada resiko ada adegan yang ketinggalan. Tapi kalau udah punya skenario, pakailah. Kalau ada sesuatu di lapangan, nikmati aja bikin. Lanjut ya. Oke, ini kalau nulis novel lagi nih. Jangan kasih tahu, tapi kasih lihat. Jadi jangan nulis Fauzi di rumah ketakutan, jangan, kasih lihat. Fauzi melihat kegelapan di sepanjang kamar. Malam itu bulu kuduknya tidak bisa berhenti berdiri. Nah itu kan takut sebenarnya. Tapi kita nggak bilang takut. Kita ngasih lihat takut. Kita enggak bilang dia takut. Fauzi playboy misalnya. Fauzi adalah orang yang playboy. Jangan perlihatkan kalau dia playboy. Fauzi keluar dari kafe sambil menggandeng 5 perempuan di tangan kanannya. Sementara di tangan kiri 4 orang tante-tante sibuk memegangin rambutnya. Fauzi bilang, gendong aku sampai rumah. Kita nggak bilang dia playboy. Tapi pembaca tahu dia playboy karena kita kasih lihat. Jadi selalu perlihatkan, jangan kasih tahu. Gitu ya? Ada yang mau nanya soal itu? Ya. Bagusnya jadi penulis itu yang idealis atau yang lebih membaca pasar gitu? Nah ini pertanyaan menarik nih. Kalau gue selalu bilang ke orang, lo tulis apa yang lo suka. Jadi lo harus suka dulu sama tulisan lo. Kalau tulisannya nggak laku, paling nggak lo suka, lo happy. Udah ngebuang 1 tahun hidup lo buat nulis cerita itu. Nggak laku ya nggak apa-apa, tapi lo seneng ngerjainnya gitu. Jadi kalau pertanyaannya jadi penulis yang idealis atau penulis yang suka pasar, jawabannya adalah jadi penulis yang suka sama karyanya sendiri dulu. Mau pasar suka, mau enggak itu urusan nanti. Yang penting lo happy. Gitu ya. Gue termasuk jarang bikin workshop yang bener-bener mendetail kayak gini. Jadi terima kasih semua yang udah datang. Tepuk tangan buat Better dong yang udah sponsorin acara ini. Hanya dengan Rp1.000 kalian moga-moga mendapatkan sesuatu dari sini. Ya udah, makasih semua ya. Tepuk tangan sekali lagi, betul. Thank you.
Oke, udah selesai workshopnya hari ini. Jadi kalau misalnya kalian mau ikutan, terus ikut seperti 2 orang pemenang ini, kalian buka aja www.dibetterinaja.com. Ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa ikut kayak lu hari ini. Ya nggak? Lu datang dari mana? Dari Bekasi. Lu datang dari mana? Dari Duren Sawit. Oke, makasih semua. Sekali lagi jangan lupa kalau mau lihat di mana? Di betterinaja.com. Oke. Kamu bikin apa waktu itu? Video. Video. Kamu bikin apa? Video juga. Ya, jadi kalian siapa tahu bisa seperti mereka bikin video terus terpilih untuk ikutan workshop. Tapi nggak cuma video, mau tulisan juga boleh, mau gambar juga boleh. Jadi kita tunggu di Better Creativity Challenge yang kedua supaya kalian bisa menang juga. Ayo ikutan Better Creativity Challenge Season 2. Buat info selanjutnya, klik Di betterinaja.com. Jangan lupa follow sosmed. @biskuitbetter. Galau, dibetterin aja. Oke, kita baru selesai workshop menulis buat hari ini. Tepuk tangan buat semua yang udah datang. Iya. Di sebelah gua ada pemenang Better Creativity Challenge yang pertama. Ada siapa namamu? Fauzi. Fauzi dan Fauzin. Hah? Gilby. Gebi. Fauzi dan Gebi. Kesan-pesannya apa nih buat hari ini, Fauzi? Menyenangkan banget, terus bisa dapat wawasan lebih soal tadi itu penulisan skrip sama naskah juga. Terus kamu tadi Gebi, apa yang kamu iniin? Kamu emang suka nulis awalnya? Enggak. Oke, jadi kamu boleh keluar ya. Tapi jadi tertarik buat nulis abis ini? Iya, mau bikin cerita apa? Belum tahu. Oke. Ya. Jadi kalian kalau misalnya kalian suka nulis, jangan lupa di Better Creativity Challenge yang kedua nanti akan ada lagi. Siapa tahu kalian bisa beruntung seperti Fauzi dan Gebi untuk datang ke workshop. Kita akan bedah, kita akan ngobrol bareng soal menulis. Jadi ingat ya, salah satu poin dari workshop hari ini adalah dengan keresahan kita bisa bikin sebuah karya. Kalau gua berawal dari galau, Fauzi mungkin berawal juga dari galau. Dari kegalauan itu kita bisa hasilkan sesuatu melalui teknik-teknik yang gue berikan di workshop tadi. Jadi galau, dibetterin aja.